وأمهات المسلمين كافة عامة بأن الله تغشاهم برحمة وسلم بالجنة وصالهم والله شاهد مسجد جامع المعمور. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه وبه وإليه عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها والله أعلم بالصواب. Jamaah sekalian, dalam penjelasan hadis keempat di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, saya dapat amanah sama pengurus untuk menggantikan di hari ini. Kebetulan guru kita Kiai Dr. Saifullah Hasbullah sedang melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah memberikan kemudahan kelancaran, mendapatkan haji yang mabrur dan diberikan kesehatan, bisa kembali nanti ke tanah air dengan selamat. Mudah-mudahan kita juga diberikan kesempatan menjadi duyufur rahman di tahun-tahun yang akan datang. Hadis keempat di dalam kitab ini menjelaskan tentang penciptaan atau awal penciptaan manusia. Hadis ini Rasulullah SAW menyampaikannya kepada Abdullah bin Mas'ud. Dalam catatannya, Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, tetapi yang terbanyak adalah Abu Hurairah yang nama aslinya Abdurrahman bin Sakhar. Sekalipun ulama hadis menselisihkan nama Abu Hurairah, nama aslinya rubbama bisalasina asma, sampai 30 nama diperselisihkan siapakah nama sebenarnya Abu Hurairah. Tapi yang masyhur yaitu Abdurrahman bin Sakhar.
dia terbanyak 5.000 lebih. Nah, selanjutnya juga Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini merupakan sahabat Nabi yang mendapatkan gelar Sahibus Sirri. Itu teman Nabi yang sering diajak kemana-mana, bahkan termasuk hal yang paling rahasia. Maka disebutlah dengan Sahibus Sirri, yang paling diberikan kerahasiaan oleh Rasulullah, yang sampai sahabat-sahabat yang lain nggak tahu. Di antaranya sahabat Hudzaifah al-Yamani. Nabi pernah ngomong sama Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu, tetapi ketika disampaikan, cukup kamu saja yang tahu wahai Hudzaifah. Pernah Abdullah bin Umar ketika ayahnya ingin meninggal dunia, yaitu Khalifah Umar ibn Khattab, Khalifah Umar ngomong sama anaknya yang bernama Abdullah bin Umar, anakku, iya ayah, sebelum ayah meninggal dunia, datengin kita rumah Hudzaifah al-Yamani, karena dia banyak menyimpan rahasia-rahasia, omongan-omongan yang kadang omongan itu tidak diberikan kepada yang lainnya kecuali sahabat Hudzaifah al-Yamani. Ayah takut ada ungkapan ayah sehingga ayah menyinggung perasaan Nabi. Datang Abdullah bin Umar ke rumah Hudzaifah al-Yamani. Ketika datang ke rumah Hudzaifah al-Yamani, apa yang terjadi? Wahai Hudzaifah radhiyallahu anhu, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, saya diutus sama ayah saya. Ayah saya nanyain, ada nggak ucapan ayah saya atau juga ketersinggungan Rasulullah terhadap Sayyidina Umar? Karena Umar termasuk sahabat yang sangat lumayan keras dalam berbicara, lumayan tegas, khawatir ada yang nyinggung Nabi, sampai dikorek-korek kagak ada yang tahu, dan dari kasih tahu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Pada saat itu apa yang terjadi? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia pulang, ayah nggak dikasih tahu. Ya udah gini, kalau ntar ayah meninggal, kamu liatin Hudzaifah al-Yamani datang nggak? Kalau dia datang berarti ayah nggak punya sesuatu yang membuat Rasulullah tersinggung. Tapi sebelum itu kamu datang ke rumah Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Kamu bilang sama ibunda Ummul Mukminin, bolehkah jatah kuburan yang ada di samping Nabi, sampingnya Abu Bakar As-Siddiq, sampingnya lagi buat ayah kamu Umar ibn Khattab? Akhirnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu datang ke rumah Sayyidati Aisyah. Dia bilang, duhai Ummul Mukminin, ayah saya berpesan, boleh jatah kuburan dari yang seharusnya engkau menjadi buat ayah saya. Makanya di makam Nabi cuma ada 3. Tadinya asalnya cuma buat Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha, karena dipinta sama sahabat Umar bin Khattab dikasih. Jadi di makam Nabi ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Khalifah Umar ibn Khattab. Habis itu nggak ada lagi sampai Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha nggak keduman. Nah, Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis ini menyatakan bahwa
Dia termasuk di dalam sahabat yang menjaga kerahasiaan Nabi. Di antara kerjaan Abdullah bin Mas'ud, tukang nenteng sendal Nabi. Sendal Nabi ini jangan dianggap sepele, Pak. Saking mulianya tuh sendal Nabi. Kenapa sendal Nabi menjadi mulia? Dulu waktu Nabi Musa alaihissalam ingin bertemu dengan Allah, ingin bercakap-cakap dengan Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah, lagi pengen bertemu dengan Allah, diginiin nama Allah. Di dalam Al-Quran dinyatakan fakhla' na'laik, copotin sendal kamu wahai Musa. Nabi Musa pakai sendal disuruh copotin. Giliran Nabi Muhammad SAW ingin bertemu dengan Allah, Nabi dengan Masya Allah budi pekerti yang luhur, sebelum disuruh nyopot dicopotin sendalnya, sebagaimana Nabi Musa disuruh sama Allah. Tapi jawaban Allah, kenapa kagak pakai sendal? Kira-kira begitu. Pakai. Ya Allah, saya khawatir kalau saya pakai, waktu dulu saudara saya Musa alaihissalam disuruh nyopotin sendal, sekarang saya copotin aja. Musa dengan engkau berbeda, pakai sendal. Makanya orang dulu nitipin anak ke kiai, dua yang disuruh. Satu, jagain sendal kiai. Dua, bawa kitab kiai. Orang sekarang kayak pakai HP sama laptop, kagak ada kitabnya, jadi kagak ada gitu. Sendal itu Masya Allah jemaah. Abdullah bin Mas'ud kalau dia nenteng sendal Nabi, nentengnya bukan nenteng begini, kayak bocah zaman dulu main galasin, naruh sendalnya dimasukin kemari gitu supaya kagak lepas. Jadi adanya di sini. Nah, besok-besok kalau ada kiai, sendalnya gituin. Kata kiai, jangan, terus bawa pulang. Nah, Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sahabat Nabi yang seperti itu. Suatu saat Abdullah bin Mas'ud naik ke sebuah pohon. Orang Arab kan jarang pakai celana ya, makanya gamis, jarang pakai kain karena bukan orang Jawa, orang Arab. Ketika naik, dia diangkat gamisnya. Pas diangkat gamisnya, sahabat-sahabat yang menyaksikan pada saat itu pada tawa. Apa sebabnya? Betisnya kecil banget. Kalau kata orang dulu, kaki lu kayak suling, dengkul lu lancip banget itu. Mau pakai celana merecet banget zaman dulu. Kecil pada ketawa. Nah, ketika Abdullah bin Mas'ud naik radhiyallahu anhu, wow, kira-kira begitu dah. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman tadhakun. Sahabat, kenapa pada tawa? Pas dia, oh ya Rasulullah, saya pikir Abdullah bin Mas'ud orangnya koker lah, betisnya kecil banget. Nabi nggak ikut tawa. Nabi ngomong gini, andai kata itu kakinya Abdullah bin Mas'ud ditimbang sama Jabal Uhud yang ada di Madinah, beratan tuh kaki. Apa sebabnya? Ilmu banyak di dia. Dia sering nemenin saya. Dia menjaga dan selalu menemani saya setiap berjalan. Fadilahnya itu kaki yang kayak gitu ditimbang sama Jabal Uhud masih beratan tuh kaki. Agak tawa lagi sahabat. Nah, ini sekilas tentang Abdullah bin Mas'ud. Hadisnya berbunyi bahwa
sungguhnya salah seorang di antara kalian yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Seorang ketika dia ingin diciptakan oleh Allah, dihimpun di dalam perut ibunya, ada beberapa tahapan. Dalam ilmu kandungan, setiap sperma dari seorang suami terpancar ke dalam faraj ataupun rahim seorang wanita, cikal bakal manusia berpotensi jutaan bakal cabang bayi yang keluar dari satu semburan itu. Cuman yang diciptain sama Allah 1, 2, 3 sampai 11. Di Amerika itu seorang ibu terbanyak mengandung 11 bayi. Tahu kalau orang kita zaman dulu ada nggak yang hamil sampai 4 bocah? Yang saya tahu mah kambing sampai 4. Kalau orang mah kagak ada ya. Di Indonesia paling banyak 2 kali. Nah, ketika itu sperma berada di rahim, arba'ina yauman nutfah, 40 hari sperma ada bersemayam di rahim. Rahim ini satu tempat. Syaqqaqtu rahim min ismi. Aku beri nama rahim dari salah satu nama aku. Manusia hidup paling nyaman senyaman-nyamannya di alam sebelum akhirat cuma satu, di alam rahim. Di dunia puyeng udah kita, udah keluar dari dunia, kenapa rata-rata bocah nangis? Bukan karena kelilipan emaknya belum cukur, bukan, ngadepin hidup ntar luar biasa. Nah, 40 tuh yang pertama nutfah. Summa yakunu alaqatan. 40 hari kedua kemudian bergantung tuh nutfah, namanya alaqah. Terus 40 hari yang ketiga namanya mudghah, segumpal darah. 40 tambah 40 tambah 40 berapa hari? 40 tambah 40 80. 80 tambah 40 120. Nah, Ji udah tahu tuh tukang dagang dia ngitung jago dia. 120 hari baru yang dikenal dengan summa yursalu ilaihil malak fayanfuhu fihi roh. Awalnya namanya nutfah, sperma. Setelah nutfah alaqah, sesuatu yang menggantung di dinding rahim. Setelah itu namanya mudghah, segumpal darah. Setelah segumpal darah fakasawnal izama lahma, habis itu berbentuk tulang lalu dibalut dengan daging. Di umur 120 hari ditiupkan roh sama Allah Subhanahu wa taala. Wa nufikhu min ruhi, saya tiupin hidup tuh manusia. Makanya kalau orang Sunda acara kayak orang Betawi 7 bulan, dia adanya itu 140 hari gitu. Setelah itu apa yang dilakukan oleh malaikat ditulis catatan buat orang yang tadi di dalam rahim. Yang pertama akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya tentang rezekinya. Kita kerja berkeringat, keringatnya dari ujung sini sampai ujung kemari deh. Kalau orang dulu bilang keringat sampai ke pantat-pantat. Emang rezekinya orang dulu bilang segayung pucung, ya udah dapet segitu. Kerja pagi siang malam lah dapatnya segitu-gitu juga. Ada orang kerjanya tukang tidur,
Ya Allah bang, bangun apa bang? Kerjaan lu tidur doang. Tuh, orang Betawi tidur aja kerja. Kerjaan lu tukang tidur doang. Kontrakannya sabrek-abrek. Orang binnya Soeharto biar kerja juga. Rezekinya 7 turunan kagak habis. Enggak taunya turunan yang ke-8 ya kehabisan juga. Rezekinya 2 ajalnya, 3 amalnya, 4 celaka atau bahagia. Maka kita ketika udah 120 hari udah ditakar udah. Ustaz, kalau gitu saya kagak kerja aja dah, udah ditakar. Enggak, ikhtiar tetap wajib. Nyari maisha, nyari duit tetap wajib. Hasil dari Allah. Nah, yang terberat di dalam hadis ini adalah ada seseorang yang kelihatannya ahli surga, tapi di akhir kehidupannya jadi ahli neraka dan dia masuk neraka. Ada juga yang orang kelihatannya ahli neraka, di ujung-ujungnya akhirnya dia ahli surga dan dia masuk surga. Ciri-ciri orang yang akhirnya masuk surga, masuk neraka, sombong, kayak iblis. Iblis sombongnya luar biasa. Cuman gara-gara dia disuruh sujud sama makhluk yang baru, dia nggak mau. Ana khairun minhu, saya lebih baik dari dia, dikeluarin dari surga. Pernah dalam satu riwayat, iblis melalui Nabi Musa bilang, ngomong begini, wahai Musa, bilangin sama Allah. Bilang ngapa? Kata iblis, ente kan sering bercakap-cakap sama Allah. Iya, terus apa? Bilangin kepada saya apa? Saya bilang kepada Allah, saya pengen taubat biar saya diterima taubat saya sama Allah. Nggak taunya Nabi Musa sepertinya dapat wahyu, dibilang gini, kamu tuh taubatnya gampang, kamu ngikutin aja perintah Allah. Dulu kamu disuruh sujud kepada Nabi Adam, sekarang kamu sujud aja di makam Nabi Adam. Kata iblis, emang dasar sombong, masih hidup aja gua kagak mau, apalagi matinya. Tuh, orang sombong tuh akhirnya jelek. Makanya jangan sampai sombong. Nah, ada juga riwayat hadis, tadinya pelacur, gara-gara dia berbaik hati kepada makhluk Allah, sekalipun anjing air dikasih minum, masuk surga dia. Jadi kita mesti merokok, mesti ngamat-ngamatin diri. Belum tentu yang serebetan ini mengalahi orang-orang yang roman-romannya kagak soleh. Kita kagak tahu akhirnya. Maka ada hadis Nabi yang berbunyi, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat akhirnya. Yang enak mah kita dari kecil soleh, tengah-tengah soleh, meninggal soleh. Emang dia namanya soleh, Ustaz? Lah bukan itu perbuatannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja jamaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan juga ilmu kita diberikan yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf ya. Mohon maaf.